mati loot boxnya tuh. Itu udah pasti ketahuan Itu banget. pembuktian. Dan kali ini kita bakal fokus lagi ke arah match circle. Bantingannya sih parah banget men. Langsung menuju ke arah selatan. Betul banget. Ini berarti ke arah Valdemar kali ini bakal menuju ke arah bawah dan ini bakal menyulitkan bagi tim-tim yang turun di sisi atas map ya. Dimana tadi ada 2B dan juga tim-tim lain yang masih stuck, termasuk box masih stuck di daerah zona kali ini. Ini gue ngeri banget nih. Lagi di zona, kehimpit, naik ke bagi. Ya. Salah dikit nih, guling-guling baginya. Untungnya turnamen Flo, gak ada red zone. Iya, Kalau untungnya. ditambah red zone lagi itu jadi PR buat tim yang lagi rotasi. Kalau kita ngomongin di klasik ya, tapi karena di turnamen dan ini official tidak ada red zone, tidak ada flare gun, jadi ya udah mereka hanya bermain dengan memaksimalkan looting dan juga airdrop yang ada. Betul, yang kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim YG akan menghindari dan Nick dapatkan 1 kill ke arah seorang konsep kali ini. 1 point untuk tim Onyx. Lumayan, KOG pincang satu kali ini akan sedikit memberikan bantuan-bantuan poin. Tapi Johnny, Armjon ketemuan sama Morp, No Mercy di pick off begitu saja. Kali ini Morp mendapatkan tekanan dan lagi-lagi dari Illuminate. Betul, kita bakal juga hanya bergerak Tiga. setelah Rensky hampir tertumbang dan untungnya mobilnya nggak ganggu dan nomor sih lagi-lagi ke pick off ya. Yap, ditinggalkan begitu saja. No Mercy yang kita lihat bermain dengan sangat cemerlang kemarin dengan perolehan kill yang banyak dan juga di match yang besar di setiap round PMPL Indonesia. Kali ini ya sorry to say underperform lah. Iya, berapa ronde sih dia ke pick off mulu ya, mobilnya meledak, dia ke pick off sendirian dan itu yang membuat dia kurang bersinar di beberapa game kali ini. Tapi itu bakal dari Morph akan menghindari fight dengan RQ dan bakal bertemu dengan tim Yudu. Ini bukan posisi bagus untuk tim Morph menurutku pribadi. Betul, di high ground ada yang ngontrol, di bagian lower groundnya juga ada yang ngontrol. Ini mereka bisa ke sandwich kalau setup mereka nggak rapi di bagian lower ground sebelah kanan dari bukit ini. Betul, kita bakal juga dari pergerakan tim RQ, D2E pelan-pelan bakal bergerak juga, mereka bakal mengontrol. Oh, dia mundur? Kita ini. Oh dia ambil bukit yang lebih tinggi lagi Iya, di belakangnya. Dia mau naik ke high groundnya, dia pengen umpetin mobil supaya aman, lalu dia bakal naik ke atas bukit puncak aja. Yap. Ini bisa lebih mudah untuk mengontrol ke arah Morp dan juga ke arah Yudo atau bahkan ke arah tim lain yang lagi rotasi. Karena ada 2 daerah lower ground yang bisa dikontrol dengan bagus sama tim RRQ. Golden Cat bakal lewat begitu aja. RA bakal fight dengan Golden Cat. Kali ini ada sedikit setup flank. 2 pemain memutari area belakang dari tim BTR. Granat bertubi-tubi bakal dilempar menuju ke bagian lantai 2. Tapi untungnya BTR masih menahan di lantai 1. Sementara Luxi yang bakal ditugaskan untuk menahan rotasi atau flank yang sedang dilakukan sama tim GC. Berbeda gitu sudah naik ke atas bukit juga di mana mereka punya angle yang sangat enak terhadap tim BTR. Luxi lagi menjaga sisi belakang untuk memastikan bahwa nggak ada yang nge-flank dan bener tapping boleh lontarkan juga menuju ke arah Nongbim dan juga kali ini TG13. Kita bakal lihat dari tim GC masih berusaha untuk melempar bom ke arah tim BTR. Belum mengerai satupun bomnya ke arah BTR. Betul, dan lu bisa lihat perhatiin banget Flo. Ini Tachibana nahan ke arah 2 flanker dari tim Golden Cat. Sementara Ryzen dan juga Microbay fokus di arah rumah panjang menahan 2 player lain dari tim Golden Cat. Tapi di sisi lain ada iShot yang sudah mulai melancarkan tembakan. Dan namun baru kenok aja ada sedikit spray jarak dekat. Pops berhasil mendapatkan 1 backup dari arah belakang. Ryzen datang dari arah pintu dan berhasil mendapatkan 1. Oh bukan Ryzen tapi Zuxi. Dan kali ini Microbay bakal turun. 2 pemain bakal diamankan begitu aja. Backup dari Golden Cat juga terlalu lama. Microbay bakal naik ke lantai 2 terlebih dahulu. Sedikit tenang dan melakukan backup ke arah pemain BTR sedang terkenok. Itu bakal kali dari tim GC sudah kehilangan 3 player. Mereka tinggal menyisakan 1 player lagi. Gue udah takutnya Orange mendengar tempat tembakan datang. Ya. Tapi ternyata enggak, untungnya enggak. Untungnya enggak dan harusnya Nongbim ketika dia rotasi menuju ke arah lower ground itu bisa ketahuan sama tim Orange. Betul, dan sisi lain kita bakal dari tim TS kalian sedikit tertekan juga. Dia bakal berlari menghadapi Kufet iShots. Last man standing kah? Kayaknya iya last man standing. Masih ada Kuwok. Nggak, itu TS. Oh TS ya. Yang kita bakal lihat standing sementara dari tim RRQ 132 poin, KOG 115, BTR mulai naik 80 poin pelan-pelan. Tapi dekat dengan mereka juga di Illuminate dan juga ada Morph yang sedang meningkat banget. TS juga sudah naik di posisi 7, Talon di 8, 9 Orange dan juga GC di 10. Ini udah kita bahas tadi. Posisinya Morph kurang enak dan bener banget ada Yudu Gang yang mengambil sisi buta atau titik buta dari tim Morph. Rensky terjatuh begitu saja. Drex juga berhasil di pick off dari seorang D2E, RRQ ya. Betul, kita bakal dari Yudu dan juga Morph sama-sama tertekan kali ini. Dan lemparan smoke mulai lontarkan juga sama seorang Zabro menyelamatkan. Ini Rensky. Kelar revive harus langsung ke Jaxi sih. Bisa iya, ini darahnya udah ups. Ke pick off. Fredo dapetin tetes darah terakhir tadi. Iya, last drop. Betul. Ketangkap dan Orange. Mendapatkan persimpangan jalan yang sangat-sangat enak. Ini rumah yang enak banget sebenarnya. Ya dan mereka udah nahan satu pergerakan tim yang berusaha masuk ke dalam circle. Dan Rensky terjatuh men untuk yang kesekian kalinya. Ini bukan hal yang bagus untuk Morph. Karena tadi Morph udah bermain dengan sangat baik untuk di Miramar pertama. Tinggal menyisakan 1 player lagi. Tapi Ryzen meledakkan juga mobil dari seorang Kwok kali ini. Akan menambah pundi-pundi poin dari tim Gigatron.
Jadi Orange mereka menahan aja pergerakan dari Talon, nggak bisa kemana-mana dan zona akan menghimpit ke arah Talon ntar lagi. Yes, dan Orange benar-benar ngepres pertahanan dari tim Talon ya. Dua pemain di arah sebelah kiri dari Orange, sementara satunya tadi ngeflank lewat lower ground. Kayaknya pengen rotasi jarak jauh. Mereka bakal memisahkan diri. Wah, Gak ada ini yang sedikit. nge-stick. Dan Microbe juga mendapatkan box gaming. Pimai langsung dipulangkan ke arah lobby. Berarti box sudah tidak ada lagi. Harus Lagi-lagi ya. puas di hashtag 15. Underperform banget Box. Betul. Juara dari Vietnam kali ini belum berhasil menunjukkan permainan terbaik dia. Dan kayaknya Luka lebih mirip rotasi lewat kolong jembatan ya. Ini Iya. ngeflank yang jauh dan nekat sih. Karena nggak ada kendaraan dia dan ini lumayan perih Lihat nih. DPS-nya. Dia kayak bakal mati sama zona gak sih? Itu DPS-nya deres banget loh. Itu bakal mati sama zona fix. Harusnya. Dan Ya, Matthew juga ketemuan sama Beat 11. RRQ kayaknya udah mulai mendekat ke arah pertahanan dari Onyx. Sementara Leon masih di tempat yang sama, smoke setup dari Madara. Sedikit mengelabuhi posisi dari Orange dan Yudu harus segera bergerak. Ada Onyx di atas bukit. Oh, Onyx nabrak daerahnya RRQ. Namun gak langsung ke arah bukitnya RRQ. Mereka ngambil di seberang bukitnya RRQ. bagi bukit. Bagi bukit. Dan RRQ gak pengen berbagi bukit. Ini bakal di Sora Madara juga bakal langsung di take down sama Orange dan Luxi pun di take down sama Nongbim kali ini dari GC ya. Last man standing GC. Masih Betul. berhasil dapetin kill tambahan juga untuk timnya. Lumayan, nambah-nambah 1 poin. Karena masih ada 14 tim juga yang bertahan dan Zabrol juga masih bisa mendapatkan pundi-pundi poin di sini. Black, Capo langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan Leon harus bergerak, Blue Zone semakin menghimpit. Onyx masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Betul, masih bakal rebut-rebutan bagi juga. Dan Nongbim masih bertahan juga sementara waktu menghadapi segitu banyaknya tim. Tapi BTR tinggal bertiga kali ini ya. Yap, karena tadi ada colongan juga dari Nongbim, last man standing dari Golden Cat. HBD. Granatnya hampir aja masuk ke arah samping batunya. Tapi untungnya dia masih bisa menutup damage ke sebelah kiri. Lemparan granat berikutnya menukik tajam dan meledak di udara. Gagal lagi-lagi untuk mendapatkan pick, tapi Bim juga bakal melemparkan itu smoke ternyata. Oke, dan lemparan lagi. Bom hampir. Hampir. Merupakan seorang Nongbim, tapi ternyata Morph juga pulang di Tabrak posisi aja 14. lah, baginya bakal terbang langsung dan Suksi. Terkena granat dari temannya sendiri. Ini fatal loh, Zona mau gerak loh. Zona akan bergerak dan Zuxi kenok barusan. Ini bakal jadi cukup fatal juga. Apakah Zuxi bisa diselamatkan atau enggak? Itu komunikasinya. Terobos gak? Bentar mau granat. Aduh terobos aja lah. Tiba-tiba Ryzen ngelempar granat juga. Ada bom, ada bom, ada bom. Untung ya. Untung pas dia lompat dari baginya gak kenok. Kalau dia kenok dari bagi Kena dan bom. kena bomnya Finish. Ryzen. Itu tinggal berdua untuk BTR. The real knock end. The real knock end. Dari RQ juga memutuskan untuk bergerak dengan kendaraan yang ditinggalkan kali ini bergerak dengan kaki-kaki aja menuju ke arah high ground di mana depan dia sudah ada banyak banget tim yang menunggu pergerakan dari tim RRQ. On juga sama, mereka bakal berlari di belakangnya tim nomor 2 RRQ. Akankah di HBD kali ini? Karena udah mulai berasap Wah, tadi. Flo. HBD. Wah, ini di HBD nih. RQ abis di HBD sama tim-tim lain. Ya harusnya karena mereka datang dari arah belakang dan udah dikuasain sama Onyx. Karena tadi Onyx langsung meninggalkan area perbukitan dan KOG tereliminasi di posisi ke-12. Ini membuka kesempatan BTR untuk menyalip posisinya KOG. Tapi KP bakal kelihatan kali ini langsung di spray cukup low udaranya. Free shot dari arah Drax. Dia masih sedikit bisa menutup tapi tidak bisa terlalu lama juga. KP bakal dipulangkan ke arah lobby. 2 player tersisa dari Onyx. Nick bakal bergerak tapi dia belum melakukan healing di sebelah kirinya. Ada 2 pemain RRQ yang sedang terkenok. Hanya menyisakan D2E. Player aktif dari tim RRQ Athena. Betul, Nick juga lumayan low, perlu melakukan healing juga dan RRQ tinggal di 2E. Dapatkah dia di end terlebih dahulu kali ini dari Matthew dan juga Nick sepertinya pengen cari nge-end dulu. Oh, tapi Ntar di granat end. dimasak, dilempar, KP dapat kill dari granat, tapi dia dilempar granat sama Yudu geng. Granatnya bakal meledak dan sedikit memberikan damage menuju ke arah tim Onyx. Mereka masih bisa bertahan dengan 2 playernya, tapi ini menjadi perbukitan yang berdarah. Ada cukup banyak tim, mungkin 7 atau 6 tim berada di arah perbukitan ini. Wah, ramai banget sih. Bener-bener ini ada 6-7 tim langsung tabrakan di bukit dan lihat kiri kanan semua kenok, semua saling numbang-numbangin. Dan seperti ada dari Onyx, pengen coba ngehabisin Lihat satu di granat, RRQ. kena gak ya? Nggak, lewat. Aduh lewat ternyata. Kena! Kena itu. Kena, Iya kena. kena, granatnya kena. Ditembak. Oh ditembak ternyata, gue kira granatnya kena. Tapi ada pick dari arah luar smoke tadi, dari Betul banget. Onyx, bagus banget. Dan langsung menemukan seluruh tim RRQ. Yes, ini ngebuka kesempatan banget untuk Bigetron naik ke posisi top 3-nya. Betul, kalau dia chicken kali ini. Kalau chicken, better harus mendapatkan chickennya kalau mereka pengen naik ke atas. Kilometer masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Orange dan juga YG juga masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Tapi Arof, 1 orang kenok ya? Betul, 1 orang kenok sementara waktu ini dan harus di revive. Oh, dari pulang ke arah lobby. Oh, oke, Oh udah enggak. Iya benar kenok. Kenok kan? Kenok, iya. Ya, kenok. Yudu juga kenok 1, harusnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5 Wah, tim yang BTR, bisa bertahan low dengan banget 4 nih. pemain mereka.
BTR posisinya tidak bagus banget, kepepet sama Illuminate. Di atasnya ada tim Arov juga ini. Dua saudara beda negara bakal melakukan fight, lempar granat lagi menuju ke arah cekungan. Ini berbahaya, tentunya hanya mengisahkan Ryzen. Granat bakal meledak, Ryzen terkikis darahnya. Ada through the smoke yang perfect dari Johnny. Bigetron Red Aliens harus dipulangkan di posisi ke-8. Kesempatannya kembali hilang untuk di Miramar atau round ketiga hari ini. Perbuatan Illuminate berkemungkinan untuk ngebalap tim BTR di posisi keempat pada kali ini ya. Betul, karena gap point mereka tidak terlalu jauh juga. Sementara ini Taka masih bersembunyi di balik smoke. Satu last man standing karena Pinonya sedang dalam posisi knock dan sudah mulai dijaga oleh tim Orange. Betul banget, ini juga dari tim Orange ya. Sangat-sangat lapar untuk dapetin WWJD. Kalau mereka bisa WWJD sekarang, ini akan ngebantu mereka untuk naik ke top 5. Yap, Mereka dan sangat lapar. Arov juga dalam posisi yang bagus banget untuk di Miramar kali ini. Mereka berhasil masuk di top 7 dan masih ada 4 player mereka bertahan hingga circle 6. Ya kita bakal lihat juga kalian dari tim Illuminate ya. Pelan-pelan mereka bakal nge-push ke arah atas center circle. Nggak ada yang isi sama sekali. Lemparan bom yang matang tapi terlalu jauh sedikit ya. Keluar dari arah batu dan nggak connect ke bagian lower ground yang ditempatin sama Velmot. Kalau kena tadi langsung hilang tuh. Betul, itu Velmot bakal langsung ke knock. Ternyata Onyx masih bisa bertahan. Dia ngelempar energy drink kan tadi. Iya. Oh dapat satu. Lumayan banget. Tapi masih ada Tamio cuy. Kita bakal dari Matthew, bakal nembakkan juga seorang Aka dan ternyata Oh, dari... Nick, pegang Nicknya, Nick, Ya. pegang dulu Nick. Sepertinya udah gak bisa diselamatkan lagi, tinggal satu orang terakhir dan diambil oleh Hijrah. Onyx di posisi ke-7 dan Bigetron Arrow sedang berjuang untuk menghadapi tim Illuminate, di mana ada Orange yang bakal menjadi penengah mereka juga. Iya, kita bakal akan dari semua perbukitan diisi oleh tim-tim. Ini kalau ada yang WWCD, ini WWCD baru ya? Belum ada Illuminate yang belum pernah kan? Belum ada yang. Udah sekali. Nggak, maksudnya dari tim-tim lain di luar Iya. Thailand. Karena Thailand kalau nggak salah Semua 3 udah. tim mereka udah mendapatkan chicken Golden dinner. Cat belum ya? 3 tim, Golden Cat yang belum. Iya, Golden Cat tuh belum kan? Karena Thailand ada 4 tim kan. Iya. Plus 1 RR gitu. Tembakannya. Tapi nggak kena. Kalau kena itu keren banget. Wah, itu kalau kena keren banget sih. Dari belakang, ngeker, tembak. Kalau di game lain quickscope tuh. Quickscope. Kan bisa juga quickscope di sini. Iya, quickscope-nya bisa juga sih. Tapi agak berat. Iya, karena gue nggak bisa, makanya gue bilang di game lain quickscope. Karena gue nggak bisa quickscope di game ini. Tapi kalau pro player gue yakin quickscope-nya bisa banget. Serem-serem. Serem-serem banget, apalagi kalau lu ngeliatin postingan-postingan highlight yang ada di beberapa konten-konten creator lah. Yang suara tembakan sniper ngikutin beat lagu ya. Ya itu keren banget tembakan-tembakannya. Tapi dari BTR, Arov masih bisa bertahan di bagian paling tinggi. Sebenarnya nih high ground-nya paling enak dari Arov. Ya ini paling enak, tapi mereka harus keluar juga. YG juga enak sebenarnya, tapi YG harus di take down terlebih dahulu kalau dari Arov pengen dapetin tempat yang enak. Dan mereka ketahan, dari bagian lower ground-nya masih ada 2 tim yang bakal berusaha untuk naik. Pelan-pelan yang nge-push mereka. Yap, ada Orange dan juga ada Yudugeng yang berusaha bakal naik ke atas. Dan ini nge-press ke sandwich banget untuk YG. Oke. Gue kayak mendengar sesuatu tadi. Jadi kayak kemana sih ada bocor suara player kan? Iya, dan tadi gue gak dengernya Zuxi gak bisa first aid. Emang iya? Iya, tadi gue gak denger kata-kata itu. Oke, kita sedikit hiraukan terlebih dahulu karena ini bakal ada close combat antara Illuminate dan juga Orange. Di posisi lain juga ada yang sedang melakukan fight dan ada granat kill dari Rocky yang berhasil mendapatkan 1 orang bahkan tadi. Dan sepertinya 4 tim yang tersisa, YG berhasil diamankan oleh tim Bigetron Arov. Kali ini Illuminate bakal mengambil sisi bagian kiri dari tebingnya dan akan bertarung dengan tim Orange. Lalu kita bakal dari Orange juga sedikit tertekan oleh tim Illuminate. Mereka saling menekan dan beri pressure. Aduh, Yudu gangguin. Iya, Yudu gangguin. Orange tinggal menyisakan 1 player lagi ya. Tapi Godard akan tumbang juga, tinggal menyisakan 1 player juga di tim Illuminate. Paling enak Arov nih. Veteran Arov tinggal nunggu semua tim bergerak dan tinggal nembak-nembakin. Mereka ada 10 kill loh pas. Ya, bahkan mereka gak usah nunggu. Mereka tinggal rusuhin aja semua tim yang sekarang lagi fight. Dan pick off one by one. Betul, ini tinggal Martin yang ngejaga di jarak yang cukup jauh. Godard udah gak akan bisa diselamatkan lagi karena dia cukup jauh jaraknya dan udah cukup deras bleeding out-nya. Betul, tinggal Martin seorang diri kali ini dengan 7 kill. Illuminate lumayan oke sih, tapi lemparan smoke berusaha menyamakan seorang Godard. Tapi enggak, ini udah ke pick off ini. Gak bakal bisa, itu Godard udah pasti bakal dipulangkan karena lobby 3 tim tersisa. Last man standing dari Illuminate berada di sebelah kiri. Spotnya sudah mulai ketahuan, Illuminate gagal mendapatkan WBCD. Apakah kali ini Bigetron bisa mendapatkan chicken dinner pertama mereka setelah mereka bermain dengan tidak terlalu baik. Yudugeng berada di bagian bawah persis dari tim Bigetron Arov. Hanya menyisakan jumper yang tersisa. Last man standing, 1 lawan 2 kali ini bakal di-spray langsung. Reload terlebih dahulu, Rocky akan melakukan retake dan Nice. sepertinya Dapat. Bigetron